A church that grows bukan gereja yang secara moral perfect, tapi gereja yang bergantung dan terus terhubung sama Tuhan. Every season, mau itu kesalahan, mau itu kelemahan, mau itu kegagalan, kita bawa semua ke Tuhan. Lebih lagi aku akan terhubung dengan Engkau. Karena aku gak mau hidup di dalam belenggu seperti ini. Tapi aku gak bisa buat apa-apa saat ini, tapi ya udah yang ininya gue terus terhubung sama Tuhan. I will go to church even when I don't feel like, because I need to be connected. The church is just acara, yes, tapi acara ini mungkin akan membantu saya untuk melihat pentingnya untuk saya terhubung sama Tuhan. Kurang semangat nih. Selamat pagi FGF Jakarta. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita, setiap dari kita. Siapapun Anda, saya percaya di gereja Tuhan, IFGF Jakarta ini terutama. Dan juga buat teman-teman yang menyaksikan, yang join secara online. Saya percaya setiap dari kita akan diberkati. Karena sesuatu yang Tuhan berikan kepada setiap gereja itu pasti berbeda-beda. Setiap gereja mempunyai panggilannya, setiap gereja mempunyai bahasanya adalah assignment masing-masing. Tapi saya percaya di IFGF Jakarta Tuhan memberikan arahan melalui pastors, melalui leadership kita, sehingga kita bisa berjalan secara bersama-sama. Amin. Saya ingat tahun lalu, di akhir tahun lalu, Tuhan ingatkan dalam hidup saya, Mazmur 133 dikatakan pada saat mereka hidup rukun bersama. Kata rukun itu bukan hanya sekedar tidak berantem, tapi kata rukun itu adalah unity. Katakan di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dan I'm speaking forth untuk setiap keluarga di tempat ini, karena gereja adalah keluarga. Gereja gak akan menjadi kuat kalau keluarga gak kuat. Karena fundamental daripada gereja adalah keluarga. Bukan tempat perform, bukan tempat untuk talent show, tapi keluarga. Oleh karena itu family values saya percaya harus terus kita bangun. Dan saya percaya I'm speaking forth to every family di tempat ini. Setiap kita di tempat ini kita akan mengalami berkat di tahun ini. Keluarga akan dipulihkan, hubungan-hubungan akan dipulihkan. Align in Promise adalah tema tahun ini. Kita akan berbicara bagaimana kita menyelaraskan diri dengan janji Tuhan. Orang-orang yang tahu berpegang kepada janji Tuhan, mereka gak fokus pada kecepatan, tapi mereka fokus pada proses yang benar. Karena apa? Karena Allah adalah Allah yang berproses secara benar. Kalau kita mau menerima janji Tuhan, kalau kita hanya mengejar berkat Tuhan, kita bisa mendapatkan berkat, tapi firman Tuhan katakan berkat Tuhan itu datang. Dikatakan, the blessing of the Lord make one rich. Jadi berkat Tuhan itu datang dan membuat orang kaya, tapi susah payah tidak ditambah-tambahkannya. Saya percaya kalau berkat itu datang dari Tuhan, nggak seperti berkat yang diberikan oleh dunia. Berkat yang diberikan dunia akan membuat kita tambah pusing. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita, amin. Berapa baik dari kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Align in Promise, selama 1 tahun ini kita akan berbicara mengenai the book of Genesis. Kita akan go deep down as much as we can. Sebisanya kita untuk kita dig deep down into the book of Genesis. The book of Genesis, kitab kejadiannya adalah kitab the book of beginnings dikatakan. Kitab permulaan, makanya namanya kejadian. Kalau bahasa aslinya, kalau dikatakan orang-orang Israel, nggak tahu ini adalah Genesis. Mereka taunya ini adalah buku yang namanya Bereshit. Yaitu kitab kejadian, the beginning. Kita akan belajar bersama-sama, kita akan mengambil karakter demi karakter, ayat demi ayat, kita akan ekspositori, kita akan cari tahu. What is it? Apa yang kita akan pelajari mengenai Align in Promise through the lens of the book of Genesis, melalui kitab kejadian. Why the book of beginning? Because it's the beginning of heaven, the beginning of earth, permulaan daripada dunia, the beginning of creation, animal, binatang,
The beginning of humanity, awal mula dari manusia, umat manusia. The beginning of marriage, di situ ada kita bisa lihat bagaimana pernikahan terjadi pertama kali. The beginning of family, awal mula daripada keluarga. The beginning of human government, bahkan human government semua terjadi in the beginning. The beginning of nation of Israel. Kita kan sama-sama lihat, yes kita tahu bahwa beginning ini kemudian runtuh, but the plan of God, cara Tuhan, apa yang Tuhan mau bangun. Saya dan saudara, saya mau setiap dari kita untuk kita mengenal itu. The book of Genesis, Kejadian dimulai dengan ayat yang pertama. Dikatakan, in the beginning God created the heavens and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata bumi itu sebenarnya earth, tanah dikatakan. Langit dan tanah. In the beginning God created the heaven and the earth. Di tahun 1820 sampai 1903 ada seorang evolutionist yang bernama Herbert Spencer. Bisa dikatakan a polymath. Polymath itu bukan orang yang expert di dalam satu hal, tapi expert di berbagai hal. He's a philosopher, he's a psychologist, biologist, sociologist, anthropologist, all the G's. Capek saya nyebutinnya, astronomist. Bahkan dia adalah seorang politician. He's so good in his era. Dia tulis, dia berfilosofi, dia katakan bahwa there is 5 hal. Dikatakan dalam tulisannya, dikatakan the 5 manifestation of the natural phenomena. Bahwa segala sesuatu di alam semesta dapat dimasukkan dalam kategori salah satu dari 5 kategori ini. Kategorinya adalah time, waktu, force, gaya, action, aksi, space, ruang, matter, materi. 5 hal, the 5 manifestation of the natural phenomena. And ini dia dapatkan pada saat menjelang akhir daripada hidupnya. About 1900, 1900. Tapi you know what? It's all contained, itu semua ada di Genesis 1 verse 1. In the beginning, time. God, force, created action, the heaven, space. The earth, tanah, adalah matter. Manusia seringkali berpikir bahwa dia pintar, dia tahu segala sesuatu, dia menemukan segala sesuatu, but everything starts from God. Semua mulai pada Tuhan. Kita mau memulai tahun ini dengan kekuatan siapa? Kita mau memulai tahun ini dengan plannya siapa? The beginning of humanity, berbicara mengenai the beginning of humanity, people bukan cuma hanya sekedar ada, tapi the beginning of humanity is also the beginning of culture. Yaitu cara hidup. Permulaan manusia, penciptaan bukan cuma sekedar hidup, jalan-jalan bernafas. You know, some of you mungkin di tempat ini berasanya, saya cuma sekedar hidup aja. I feel like I'm enduring rather than living. Saya bukan hidup, tapi saya hanya bertahan. Udah kayak Walking Dead, kalau yang nonton Walking Dead. Alive, but not alive. That is not humanity yang Tuhan mau. Begitu banyak dunia saat ini yang mengejar uang, mengejar prestasi, bangun pagi, kerja, pulang malam, sore. No meaning of life. You are like a machine. Bertahun-tahun kemudian, saudara mungkin baru sadar bahwa what am I doing? What have I been doing all this while? Karena kenapa? We are not called just to live. Bukan saja kita dipanggil untuk exist, tapi ada sesuatu yang Tuhan mau bangun. The beginning of humanity speaks of the beginning of culture. Permulaan manusia berbicara mengenai permulaan suatu budaya. Dan hari ini kita mau lihat bagaimana Tuhan merancang kehidupan, Tuhan merancang culture dalam kehidupan kita yang tadinya oleh karena dosa terputus semua, tapi di dalam Kristus semua terrestorasi. Amin. 3 hal yang saya mau katakan buat IFGF Jakarta berbicara mengenai Align in Promise. Yang pertama adalah kita akan bangun selama 2026 ini the culture of prayer. Budaya orang-orang yang berdoa. A culture of growth,
Can I have tissue? Sorry. By the way, saudara tahu kalau saya pilek itu bukan saya sakit. It's my coping mechanism for nervousness. Ada teman-teman saya yang bilang, loh tadi lu oke-oke aja kenapa sakit? I'm not, bukan sakit. It's a coping mechanism for nervousness. But, okay, let's do this together. 3 culture yang kita mau bangun di 2026 ini adalah, first the culture of prayer. Yang kedua adalah culture of growth. Yang ketiga adalah culture of honor. Why is this? Kenapa ini? Let's dive deep down, kita akan sama-sama lihat. Saya akan do a quick survey on the book of Genesis. Kita akan sama-sama lihat bagaimana culture ini adalah culture yang Tuhan sebenarnya mau bangun dari awal mulanya. Kita lihat bagaimana Adam yang seharusnya dirancang untuk terus bergantung pada berkat Allah dan diberikan dia bertumbuh sebagai penata. Dan dia yang seharusnya senantiasa menghormati perintah dan kehendak Allah, kemudian dia jatuh. I'm praying 2026 ini kita bisa bangun culture, a culture, sekali lagi budaya, a church that pray. Gereja yang berdoa. Pada saat kita mendengar gereja yang berdoa, mungkin kita langsung katakan, oh is it gonna be another program of prayer? Saya percaya bahwa pada saat kita membangun culture, it's not the program, tapi it's the essence, esensinya yang harus kita tahu. A church that prays berbicara mengenai a church that depends on God. Kejadian 1:27, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka. Kita lihat bagaimana Adam memulai segala sesuatunya bukan dengan kekuatan dia. Dikatakan Allah memberkati, kemudian Adam mengerjakan. Diciptakan untuk bergantung dan terhubung dengan Tuhan. That's how we are designed. Kita harusnya seperti itu. Kemudian kita lihat another character Nuh. Dikatakan bahwa Nuh itu orang yang bergantung, dikatakan bergaul sama Tuhan di tengah dunia yang kacau. Saya percaya pada saat Tuhan mau membangun sesuatu, dia desain itu, dia percaya bahwa itu yang terbaik. Kemudian, tapi juga dia mengizinkan hal-hal terjadi dalam kehidupan kita untuk kita tahu what if it's not. Apa yang terjadi pada saat kita tidak menjalankan itu. Di situ pada saat dunia kacau, ketergantungan, this essence is being tested. Tuhan mau kasih lihat what it takes untuk kita bisa bergantung sama Tuhan. Dan apa hasilnya pada saat kita tidak bergantung sama Tuhan. Kemudian kita lihat lagi Abraham di Kejadian 12 ayat sampai 22. Abraham pada saat dia menjalani hidup, pada saat dia kemanapun dia pergi, kalau Tuhan berbicara, di situ dia akan bangun altar. Almost all the time. Apalagi kalau ada janji Tuhan. Itu menjadi the way of life daripada seorang Abraham. Satu garis lurus yang kita bisa lihat di dalam karakter-karakter bagaimana mereka yang berdampak di dalam Alkitab adalah mereka adalah orang-orang yang bergantung sama Tuhan. A church that prays, sekali lagi gereja yang berdoa, bukan program ya. Saya mau katakan bukan program. Because you can come to a prayer meeting, tapi Anda tidak sebenarnya sedang berdoa. But you can come late to a prayer meeting, Anda mungkin datang telat, tapi Anda datang dengan hati yang siap berdoa. Kalau datang telat prayer meeting, mungkin orang langsung bilang, lu gak niat doa. Belum tentu. Itu yang duduk banyakan yang datang pagian, belum tentu niat doa. Lebih daripada orang yang telat. So it's not the program, bukan acaranya, tapi the essence. 1 Tesalonika 5:17 dikatakan pray without ceasing, doa tanpa henti. Karena kalau doa sebagai program harus berhenti, benar kan? Kalau enggak selesai. Lagi nyetir, merem berdoa misalnya. Enggak bisa. Karena doa itu bukan hanya sekedar program, doa itu bukan checklist, tapi doa is actually the essence.
Dan bahkan doa itu bukan effort. Banyak orang bilang lu orang Kristen harus berdoa. Kalau enggak lu bukan Kristen misalnya. Pakai condemn, pakai menghakimi orang. Buat saya, if you know the essence, kalau Anda tahu esensi daripada doa itu, you would pray. Anda akan berdoa. Look around you, lihat kehidupan Anda. Begitu banyak hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Begitu banyak kegagalan, bahkan Anda melihat diri Anda sendiri, begitu banyak kegagalan. It doesn't take a lot. You know, the church akan membuat doa itu terkesan adalah program sampai kita semua enek, sampai anak-anak muda semua enek. But the real essence of prayer adalah saya butuh Tuhan. Waking up in the morning is not hard to pray. Kalau Anda tahu, Anda butuh Tuhan. The essence of prayer is not effort, not program, not effort, tapi posture. That's why it says posture matters. Attendance matters. Acara-acara yang dibuat ini membantu kita. But we're not subjected untuk acara-acara ini. Kalau nggak datang nggak mati kok. Amin. Acara-acara ini kita pakai untuk membantu kita. Untuk bisa menemukan postur. Yang kita bisa katakan, I need you God. Prayer is not program. Prayer is not effort, but prayer is a posture. Gereja yang berdoa bukan program, bukan berusaha. Adalah gereja yang punya postur yang bergantung pada Tuhan dan membawa orang-orang bergantung sama Tuhan. As a pastor, saya ketemu orang counseling. Biasanya tanpa sadar saya mau jadi hero. Bergantung sama Andi. Saya siap dengan segala wisdom, hikmat yang saya bisa kumpulkan. Udah denger nih kira-kira masalahnya ini. Wah, koleksi dulu semua. Hikmat-hikmat yang ada. Sangkin koleksinya kadang-kadang lupa berdoa. Habis ngomong kasih masukan ternyata sotoy. Orangnya bingung, saya juga bingung. Lu ngomong apaan, gue juga gak ngerti. But I learn, saya belajar. When I believe in prayer, pada saat saya percaya dengan doa, I would pray for that person. Bahkan sebelum saya buka mulut saya. Karena kenapa? Pernikahan gue aja gak perfect, jauh dari sempurna. Kalau bukan Tuhan, what about this person di depan saya yang bermasalah? Doa bukan saja untuk minta-minta, namun sebuah deklarasi, proclamation, satu proklamasi bahwa I need you God. Pertanyaan yang saya ditanyakan di minggu lalu, whose voice is the most influential in your life? Suara siapa yang paling berpengaruh dalam kehidupan Anda? Siapa yang mau menjawab? Buat saya kasih tahu, it's a tricky question, oke? Nanti malu lagi kalau jawabnya salah. Whose voice is the most influential? Next. Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, the most influential voice in your life. Yes, it's God, but the answer is yourself. Suara Anda itu paling influential dalam kehidupan Anda. Even God's word, firman Tuhan yang engkau perkatakan di dalam kehidupanmu, itu benar-benar berpengaruh dalam kehidupanmu. If you don't speak, prayer is a proclamation to self, declaration to self. If you don't speak, that most influential yang paling berpengaruh, suara paling berpengaruh itu gak berbicara kepada dirimu sendiri, you're gonna go out, Anda akan keluar mengizinkan dunia untuk memproklamasikan siapa Anda. You're lousy, never enough, salah, sok pinter. Prayer is a proclamation. Bahkan apa yang Tuhan katakan perlu Anda perkatakan kepada diri Anda.
If it's possible, every morning. Because that's the most influential voice in your life. Tetangga bilang lu jelek. Gak punya otoritas. Bapak emak bilang kita jelek, itu lebih punya otoritas. That put something in our heart, bener ya? But if you tell lu jelek, that's like almost dead end. No matter what God, apapun yang Tuhan katakan, Tuhan bilang, Tuhan sayang sama Anda semua, it doesn't matter. If you believe that God hate you, that's what, itu yang Anda akan hidupi. Tapi apa yang Anda lakukan dengan suara ini tiap pagi? When you wake up in the morning, apa yang Anda lakukan? Keep your mouth shut. Nonton Insta, nonton YouTube, and you let that thing. Bahkan Anda izinkan mereka speak to you. Minggu lalu saya diingatkan di dalam semasa COVID tiap pagi sebelum saya on the way to school ngantar anak-anak, we will do communion. Anak saya bisa mimpin communion by the way. Kalau Anda tanya. Kalau Anda perlu dipimpin, nanti anak saya bisa pimpin Anda. I teach them how to proclaim. Bagaimana cara proclaim? Ada orang nanya saya, bolehkah anak-anak untuk ngambil communion? Saya katakan dalam konteks gereja dikatakan tidak dianjurkan. Kenapa? Karena semua orang, mungkin banyak orang tua yang gak ngajarin anaknya. Jadi kita ambil rata-rata aja. Umur 9, 10, 11 mereka sudah punya conscience, silakan. But if you are teaching your kids, kalau Anda ajarkan anak Anda, dan mereka mempunyai makna, mereka tahu makna yang benar, mereka katakan, thank you Jesus for this body. Saya ajarkan ke anak saya 3 hal. This body sebagai provision, sebagai penyediaan, that makes me healthy. Dari kecil, mereka that makes me happy. Kalau udah gede saya ganti joyful. Kalau awal biar healthy, happy, biar gampang. That makes me, saya kasih kata yang agak ribet dikit, prosper. Mereka bilang prosper. What is that? Lack of nothing. Tidak ada yang kekurangan. Perkatakan, because of this, oleh karena ini, aku sehat, I'm healthy, I'm joyful, and I'm prosper. In Jesus' name, akan. Every single day. Proclaim that. That's part of the prayer. Itu bagian daripada doa. Nah, kita ambil cawan, kita katakan, thank you Jesus for forgiving my sin, untuk mengampuni dosaku, and give me life, and life more abundantly. Hidup yang berkelimpahan. Let's drink. Sisanya mereka mau tambah-tambah panjang lebar kadang-kadang, silakan. But I tell them it's very important. Because why? Because your voice, suara Anda adalah suara paling berpengaruh dalam hidup Anda. Anda mau disembuhkan dari mental issue, psikolog aja suaranya nggak sekencang Anda. The thing that kills you oftentimes, yang membunuh Anda dari dalam itu adalah suara Anda sendiri. And this is not new age. This is confession of faith. Ini adalah proclamation of who you are in Christ. Saya mau ngajak setiap dari teman-teman di tempat ini, Jemaat IFJF Jakarta, saya berdoa untuk setiap dari kita benar-benar mengalami ini semua. Kita bisa katakan Roma 8:23, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Use your mouth to speak to yourself. That is prayer. Tuhan, aku butuh Engkau. Engkau mati buat saya. I'll be fine because of you. Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Your persuasion, kemampuan Anda untuk meyakinkan can only go so far. Tapi kalau Tuhan bekerja just a drop, hanya sekedar setetes daripada kemurahan Tuhan, that can change your life. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya berdoa benar-benar this morning,
Yeni, our prayer coordinator, dia tanya apa yang, kalau kita datang di hadapan Tuhan, apa yang kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan I need you for this. Di belakang saya berdiri, saya katakan sama Tuhan, I need you to really bring this church to a place of intimacy. Karena kalau mereka tahu mereka punya Tuhan yang mereka bisa handalkan, this church will grow. Gereja ini akan bertumbuh. Karena fokusnya bukan kepada leadernya, tapi fokusnya kepada Tuhannya. Yang kedua adalah a church that grows. Gereja yang bertumbuh. Tapi kita punya konsep yang salah mengenai pertumbuhan. Karena the reality, the essence of growing, kalau the essence of prayer adalah dependencies, adalah kebergantungan. The essence of grow, it's abiding. Adalah tertanam. Kita lihat Kejadian 3 Adam, bagaimana Kejadian 3 Adam yang kemudian terdisconnect daripada Tuhan. 2 minggu lalu saya katakan bagaimana that disconnection akan membuat Adam ini perlahan-lahan mati. Pada saat Tuhan menciptakan burung, dia katakan kepada langit. Pada saat dia menciptakan binatang, dia katakan kepada tanah yang menghasilkan. Pada saat dia menciptakan manusia, dia berkata kepada dirinya. Burung tidak bisa hidup, tidak bisa terbang, tidak bisa hidup dengan benar kalau tidak ada langit. Tanaman tidak bisa hidup kalau tidak ada tanah. Kok manusia berpikir dia bisa hidup tanpa Tuhan? Yang menjadi sumber the beginning. Kita lihat the book of Noah. That connection is very important. The book of Noah, the book of Genesis. Kisah Noah. Bagaimana dikatakan dia bertumbuh, bergaul sama Tuhan. Walk with God. Banyak dari kita berpikir kalau orang yang bertumbuh itu orang yang semuanya sudah oke. I put all my sin behind. Sudah setengah dewa. Ini adalah orang yang bertumbuh. Saya mau katakan orang yang bertumbuh itu pertama adalah orang yang connect. Kedua adalah orang yang walk with, bergaul, berjalan sama Tuhan. Waktu saya ketemu counseling sama orang, saya bilang, I don't like to use the word counsel, saya nggak suka. Karena counseling itu saya nggak boleh cerita masalah saya. Counseling itu saya mesti profesional, nggak boleh cerita masalah saya. But I like to say, can I walk with you? Karena apa? I want to tell you, you're not alone. Seorang counselor nggak boleh kasih tahu kalau iya gue juga punya masalah yang sama gitu, nggak boleh. Itu nggak profesional. Saya mau kasih tahu, I'm walking with you. Because that's the way God is. Baik dari kita gereja ngomongnya apa, lu bertumbuh, beresin dulu masalah lu, pas datang ke sini baru lu pelayanan, biar nggak malu-maluin gua. Akhirnya everybody so busy to be fake. Karena mereka nggak understand. Growing is walking with. Berjalan sama-sama. Abraham Kejadian 12-22, bertumbuh itu terlepas dari kesalahan, kelemahan, dan keraguan kita. Every season. Kita pakai segala apapun yang kita alami untuk semakin dekat ke Tuhan. Ada orang bilang, wah kelemahan gue gak hilang-hilang. It's okay. Pakai kelemahan lu buat lu lihat kalau lu butuh Tuhan. That's part of growing. That's what Abraham did. Bertumbuh adalah abide. A church that grow is a church that abide. Not arrogant. Saya punya masalah dengan, berkali-kali saya suka dengar ya. Misalnya suami punya masalah pornografi, atau anak muda punya masalah pornografi. Dia datang ke saya ngomong gini, Pastor, saya sudah 6 bulan tidak jatuh. Dengan nada yang kayak mau saya tepuk tanganin. Dalam hati saya cuma bilang sama dia, it's not about 6 months, it's about today. Karena daging senantiasa akan jadi daging. My prayer adalah you keep abiding in God. It's not about the 6 months. Kadang gereja kita terlalu
mempromosikan, wah 5 tahun yang lalu saya sudah menang dari masalah ini, 10 tahun yang lalu saya sudah menang dari masalah itu. Akhirnya orang yang berdiri di depan gak pernah punya masalah, bener gak? Jadi pastor enak tuh, gak pernah punya masalah. I wanna tell you that's an overrating. Bahkan Pastor Jimmy katakan, sometimes yang merusak the body of Christ is the pulpit itself. Kita berpikir bahwa pertumbuhan yang sejati itu kayak yang gak ada masalah. An overcomer of everything sudah berhasil. Dulu saya bodoh, sekarang saya sudah pintar, makanya saya mengajar di sini. Akhirnya kita menghasilkan pulpit yang arogan. Pertumbuhan dijadikan buat display. But I want to tell you the true growth is abide. Terhubung. The more I grow, kalau saya bisa katakan dulu saya bodoh, sekarang saya tetap bodoh, tapi bedanya saya punya Tuhan. That's how I overcome. Iblis akan ngomong, lu bodoh lu. Emang. Kalau enggak butuh Tuhan. That's the true overcomer. Karena overcome by the gospel. Oh dulu lu pornografi, sekarang gue udah menang. No, sekarang pun gue masih akan jatuh besok kalau bukan Tuhan yang menopang. Kalau bukan istri yang membantu, mengingatkan. Walk with. Suami istri yang metode pertumbuhannya adalah performance, akan kaget-kagetan terus. 6 bulan, lu udah gak gitu 6 bulan. Terus sekarang begini lagi, balik ke square one nih. Gitu kan, lagi bangun, lu balik semua kayak begini. Bukan balik, emang dari dasarnya begitu. Makanya kita butuh Tuhan. Walk with God. Daging akan senantiasa daging. But also not passive, membenarkan sesuatu yang salah. Oh it's okay, karena gue begini. No, cannot. Kalau membenarkan juga akhirnya gak butuh bergantung sama Tuhan, bener ya? Oh bener kok, emang gue begini bener, salah gue apa? No, that's not what it means. Not arrogant, tapi juga gak pasif. Terus bertumbuh, terus terkoneksi. Christ-centered. A church that grow abide in God as their source of strength. Remain teachable, remain humble in all season. Firman Tuhan katakan musuh kita itu bukan darah dan daging. Jadi kalau menang lawan darah dan daging jangan terlalu happy. Tapi dikatakan principalities, pemikiran kita. Pada saat suami Anda gagal lagi, you have an overcoming spirit saying that, you know what, flesh will always be flesh. Kita sama-sama, ayo kita sama-sama ke Tuhan. That's the mentality of an overcomer. Bukan overcoming flesh. Flesh will always be flesh. Daging akan senantiasa jadi daging. Efesus 6:11 dikatakan kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Saya lihat begitu banyak pernikahan. Suami istri bertahan tidak melakukan apapun yang mereka janjikan. Pada saat gagal, istrinya kaget. Saya cuma bilang, daging. Makanya jalan sama suami lu. Dagingnya itu daging. Kalau pada saat kepalanya, wisdomnya, hikmatnya dari atas tiba-tiba turun ke bawah. Hikmatnya itu kayak mentega yang mencair. Kagak bisa mikir. Walk with. Jalan sama-sama. Jangan katakan 5 tahun yang lalu saya sudah menang. Hari ini aja lu bisa gagal. Karena apa? Walk with. Connection. Walk with. Pada saat connection putus, perlahan-lahan mati. Pada saat gak jalan sama-sama. Jadi makanan buat si iblis. A church that grows bukan gereja yang secara moral perfect. Tapi gereja yang bergantung dan terus terhubung sama Tuhan. Every season. Mau itu kesalahan, mau itu kelemahan, mau itu kegagalan, kita bawa semua ke Tuhan.
lebih lagi aku akan terhubung dengan Engkau. Karena aku gak mau hidup di dalam belenggu seperti ini. Tapi aku gak bisa buat apa-apa saat ini, tapi ya udah yang ininya gue terus terhubung sama Tuhan. I will go to church even when I don't feel like, because I need to be connected. The church is just acara, yes, tapi acara ini mungkin akan membantu saya untuk melihat pentingnya untuk saya terhubung sama Tuhan. Dan mungkin akan bawa saya untuk terhubung dengan firman-Nya. Bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. When people brag to me, dia katakan saya sudah menang dari ini, dalam hati saya cuma doa. I pray that you realize it's not you. Adalah kekuatan Tuhan. 6 bulan saya bertahan. Saya lebih takut lagi. Lu udah tahan 6 bulan. Ini kalau balik, habis semua nih kayaknya nih. Bertahan 6 bulan. Kalau saya dengar kayak begituan, apalagi dalam hal pernikahan. Saya mau jadi teachable. If it really works, gimana caranya? Istri yang suka ngomong no. Yes, no, no, yes. Saya mau kasih tahu yes, no itu gampang. Boleh nggak ini? Enggak. Boleh nggak itu? Boleh. Boleh nggak itu? Enggak. Pokoknya gampang. Iya, enggak itu gampang. Tapi Galatia 2 ayat 21 dikatakan, if righteousness comes through the law, kalau kebenaran itu keluarnya dari ya, tidak, iya, dan yang menerima nurut, dikatakan dan Jesus died in vain. Karena kenapa? Yesus datang untuk walk with. Dia datang untuk mau jalan sama Anda pada kemenangan yang dia janjikan. Terlepas daripada kesalahan, kelemahan, dan keraguan kita, the key adalah connected. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Why is this important? Sekali lagi, karena kita akan bangun culture seperti ini selama 2026. Bukan program, doa bukan program, doa bukan usaha, doa adalah pengenalan bahwa kita butuh Tuhan. Pertumbuhan bukan hasil, bukan buahnya saja, tapi the process is not about me. Bukan arogan, bukan pasif, mengiyakan dosa, tapi membawa itu semua untuk semakin dekat sama Tuhan. Yang terakhir adalah a church that honors. Gereja yang menghormati, a church that make everyone feel belong, a church that serve. Gereja yang melayani. Melayani bukan cuma di ruang lingkup ini, di luar banyak orang-orang yang bisa kita layani. Tapi kita mesti mulai dengan honoring satu sama lain. Adam Kejadian 1-2 diciptakan untuk bersekutu, bukan terisolasi. Orang-orang yang terisolasi berpikir bahwa dia pintar, yang lain bodoh. Makanya dia gak mau hangout sama orang bodoh. Karena saya terlalu pintar. We don't create belonging. Pada saat kita lihat orang-orang yang berbeda, kita bilang, you are not a part of us. Engkau bukan bagian dari kami. Satu hal yang saya pada saat tahun lalu, saya masuk dalam gereja, masuk di dalam struktur. Satu hal yang Tuhan katakan ke dalam kehidupan saya adalah, I don't want, dia katakan, jangan angkat chemistry driven leader. Leader-leader yang operate by chemistry. Kalau chemistry nyambung, we are good. Chemistry driven itu lower level. The more dia naik, the more keretakan terjadi. Kita di sini ada teman-teman, sahabat tuli. It's my deepest honor untuk welcome them, untuk menjadi bagian dari gereja. Karena gereja ini punya semua. Yang muda, yang tua. Specifically this year, in the beginning of the year, if you're young in this place, get ready untuk saya sapa Anda. Banyak anak-anak muda yang duduk-duduk di samping pada saat di lobi, mereka ngerasa bahwa mereka nggak even layak untuk say hi kepada yang adult. Mungkin ada orang-orang tua yang ngerasa bahwa saya udah tua di sini. Saya nggak bisa lagi berkontribusi seperti anak muda yang lari ke kanan, lari kiri.
But I want to tell you, Anda, you are equally important and we honor you. Because apa? Because God honors you. Tuhan mati buat Anda. Kita di sini bukan duduk sebelah, orang yang di sebelah kita bukan karena saldo kita mirip. Bukan karena kita punya hobi yang sama. Sama-sama main golf, itu sesaat hobi bolehlah. Tapi kita di sini karena kita adalah milik Kristus bersama-sama. Honor one another. Kita hargai setiap orang di tempat ini. Mau dia anak muda, mau dia orang tua. A church need to be a place where we feel belong. Kita menjadi bagian daripada suatu persekutuan. Not just belong, participate, mengambil bagian. Nu menghormati rencana Tuhan dengan ikut serta. Mirip-mirip walk with ya. Walk with itu Tuhan walk with us. Ikut serta itu kita berikut serta mengambil bagian. That's how you honor. Dengan cara apa? Mungkin gak bisa pelayanan. Saya at one point lagi volunteer prayer. Saya katakan kepada volunteer. Everybody look out, keluar semuanya. Jangan doa, jangan merem. Lihat ada sampah gak di sini? Kelihatannya ada sampah gak gereja ini? Katanya enggak kan. But at that moment Tuhan bicara sama saya, go around. And tiap kali saya katakan tiap kali you take something. You say, God, I'm doing this for you. Tuhan, for your glory. Itu volunteer berapa puluh, pulang balik-balik semua ada sampah kecil-kecil di mana-mana. Game pelayanan itu bukan program. Honoring God is about your heart. I'm doing this for you, God. Aku melakukan ini untuk Engkau. Gak ada gunanya kita lari kemana-mana, kesannya sibuk, hatinya itu gak honor Tuhan. Bukan saja berpartisipasi tapi bermitra. Kejadian 12 ayat 22 Abraham, kita lihat bagaimana ia menjadi mitra. Yang bisa membagikan kabar baik karena keturunannya adalah keturunan yang menerima janji Allah. A church that honors God and others has a culture of belonging dan serving out of gratitude. Not for acceptance, bukan untuk diterima. Not for performance. Tapi karena dia menjadi bagian daripada satu tubuh. Dia tahu kalau ada bagian tubuh yang tidak berfungsi, something is off. Ada orang yang tanya saya antara evangelism sama discipleship lebih penting mana? Saya bilang buat saya discipleship. Buat Anda evangelism mungkin yang nanya. Tapi evangelism you believe in discipleship? Dia bilang yes. Do I believe in evangelism? I said yes. But this body of Christ kita berfungsi beda-beda. I'm a builder of sesuatu yang di dalam. I believe in building sesuatu untuk yang di dalam, bukan berarti saya menganggap rendah yang build di luar. Satu waktu, I don't remember whether Pastor Josh ingat nggak, Pastor Herman juga di tempat ini. Saya lagi duduk sama-sama, saya nanya Pastor Herman, Pastor, apa yang bisa membuat gereja itu, waktu itu kita di FX, English Service, kita bilang, apa yang bisa membuat gereja ini tuh benar-benar, wah berdampak lah. Jawaban Pastor Pastor Herman adalah relationship, dia bilang. Kita mesti bangun hubungan tanpa agenda. Terus saya tanya, Pastor Josh, waktu itu kita lagi ngobrol 3, mereka gak nyadar, mungkin. Saya nanya, Pastor Josh, menurut lu gimana? Dia jawab apa? Gereja kalau mau bertumbuh harus menjadi true worshiper, dia bilang. Gereja yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan menghasilkan banyak testimoni dikatakan. Terus saya iseng, saya bilang itu salah semuanya. Karena gereja kalau mau bertumbuh harus menjadi gereja yang cinta firman. Padahal semua gak salah. Kita lagi ngomongin panggilan masing-masing. Itu panggilan dia, itu panggilan dia, itu panggilan gua. Tapi kita tendang-tendangan. Salah lu, harusnya begini. Lu gak peduli sama firman. Gua gak peduli sama worship. Berantem kita. Nggak, kita gak berantem. Di situ I sense something. Sekali lagi kita sebagai body of Christ, saya suka gambarkan itu seperti mata dan kaki.
sebagai body of Christ berfungsi secara berbeda ya. Imagine mata ngomong sama kaki gini, lu belajar jadi kayak gua, hidup tuh yang bersih-bersih aja. Jangan deh jorok-jorok, gak bisa berfungsi. Kaki bengong, maksud lu apa? Gue malah kebalikan. Gue kalau bersih gak bisa kemana-mana kita. Mesti pakai plastik tuh dibungkus air. Ini kontras yang sangat berbeda. Tapi bisa gak kita hargai satu sama lain? Tanpa kaki lu gak kemana-mana, tanpa mata lu juga gak kemana-mana. Fungsinya, caranya beda total. Yang satu mesti bersih baru berfungsi, yang satu mesti kotor baru berfungsi. Can we understand that? Mau jadi gereja yang menghormati satu sama lain, kita mesti sadar dulu bahwa we are the body of Christ. 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 3 hal ini, prayer, grow, and honor. Prayer, grow, and honor. Untuk grow, saya mau infokan kepada setiap Anda, kita ada di Discipleship Journey once again. Kita akan bertumbuh di dalam Discipleship Journey ini. Again, this is not just program. Kita berbicara mengenai pertumbuhan tertanam, terhubung. And Pastor Akina, untuk 2 culture yang berikutnya, I'll give it to you. Hello church. So thank you Pastor Andi for the introduction. Nah jadi gereja kita tahun ini, we have 3 vision. Tadi Pastor Andi udah bilang. Pertama, the culture of grow, prayer, habis itu honor. Nah kita bakal bahas yang prayer dulu. FJ percaya kalau prayer itu bukan program tapi posture. Sehingga kita semua bisa jadi pribadi yang berdoa dan jadi gereja yang berdoa. Starting this year, we have something new to build this habit of prayer. Nah jadi setelah after service, kita tuh selalu ada team prayer, cari signage ini. Kita bakal ada team prayer yang standby untuk mendoakan Anda semua. Kenapa sih kita bikin ini? Untuk inspire kita semua untuk punya the habit of prayer. Karena pengalaman didoakan akan membuat kita juga punya kerinduan untuk mendoakan orang lain. Kalau misalkan ada dari kalian yang bilang, oh saya lagi gak butuh didoakan. Mungkin this is the time where kita justru bisa berpartisipasi dan mendoakan orang lain. So tadi grow, habis itu pray, dan sekarang yang ketiga honor. Memang si honor tuh ada banyak cara ya. Praise and worship is a way of menghormati Tuhan. Persembahan juga a way of menghormati Tuhan. Tapi nggak kalah penting menghormati Tuhan melalui melayani. To honor God through serving. Hari ini kita mau lakuin sesuatu yang spesial. Kita bakal ngeliat behind the scenes tour of apa sih yang terjadi setiap hari Minggu pagi di IFGF. Nah, aku mau bawa kalian untuk melihat behind the scene-nya. Karena apa? Karena Sunday itu gak happen gitu aja. Gak ada malaikat Tuhan tiba-tiba turun, siapin semuanya. No. Ada banyak volunteer yang korbanin waktu, korbanin energi, dan juga korbanin pikiran hati mereka untuk mempersiapkan semua ini. Jadi yuk let's go. Kita bakal jalan ke behind the scene, kita bakal lihat stage di bagian belakang, yaitu destinasi pertama kita adalah The Box. The Box itu apa? The Box itu adalah tempat di mana all the production is run. Mulai dari live streaming kita sampai juga ke on-site production kita, semuanya happen di The Box. Di sini, apalagi special event kayak hari ini, semuanya pada panik, semuanya pada siap-siapnya udah dari pagi banget. Oke. Nah kita bakal lihat satu-satu ya. Yuk, let's come with me. Yang pertama adalah switcher atau yang namanya program director. Say hi. Oke, jadi tugas program director ini adalah dia memilih secara real time footage yang ada dari semua kamera untuk disajikan secara live streaming dan juga di live feed kita. Oke, terus ini ada sosmed kita. Kalau kalian follow Instagramnya IFGF Jakarta, somebody is taking the content guys. Terus selanjutnya ini ada lighting, so much buttons yang harus di-press di sini. Tapi semuanya dilakukan sedemikian mungkin untuk make sure kita semua punya the best worship experience every single Sunday. Terus di sebelah sini adalah
multimedia. Nih, 3 orang hebat hari ini yang dari tadi pagi udah panik-panik kecil mempersiapkan semuanya. Dan juga di sini ada stage director. Stage director, say hi. Stage director adalah yang mengkoordinasi semuanya. Dia yang cue video kapan di play, dia yang cue semua single details. Dan di sebelah sini ada live streaming operator. Live streaming operator itu yang menjamin semua aset-aset kita yang ada di sini juga bisa didistribute ke YouTube IFJF Jakarta dengan baik. So sekian tour the box-nya. Now let's come with me. Kita bakal ke pos yang selanjutnya. Let's go. Nah, pos yang selanjutnya ini adalah orang-orang yang sampai paling pagi. Jadi kita semua orang belum ada di sini, mereka udah sampai duluan. Yuk kita turun dulu. Hati-hati kameramen, jangan sampai jatuh. Nah, kita turun dulu semuanya. Di sini adalah para sound engineer. Say hi sound engineer. Nah, sound engineer ini ada 2. Ya, yang di sebelah sini itu adalah buat live streaming kita, buat di YouTube IFJF Jakarta. Dan yang di sebelah sini adalah buat di dome ini atau yang kita sebut sebagai front of house. Nah, jadi para sound engineer ini yang memastikan kita semua mendapat the best audio experience every single Sunday. Nah, sekarang kita turun. Ya, give applause for all the volunteers. Nah, sekarang lanjut lagi. Di sini ada kameramen. Oh, kameramennya jangan diganggu, lagi fokus dia. Wah, boleh hai. Nah, kameramen ini kita punya banyak. Ada 4-5 kamera every single week. Ada 1 di sini, ada 1 di sebelah sini juga. Dan ada moving kamera juga yang akan meliput semua ibadah kita. Selanjutnya ada juga ushers. Say hi ushers. Nah, jadi kalau kalian datang pagi-pagi dan udah ada amplop yang ada di setiap kursi, itu bukan secara magic amplopnya ada di situ. Ada ushers demi ushers yang taruh amplopnya satu persatu untuk kita semua bisa kasih persembahan dengan cara yang mudah. Kemudian selanjutnya jalan lagi, ada kameramen yang lagi fokus di sini. Selanjutnya ada juga fotografer, ini sahabatnya tim PW nih, fotografer. Karena tim PW biasa fotonya paling banyak. Oh, sama Pastor Andi juga fotonya paling banyak ya. Hai fotografer. Oke, nah sekian banyaknya ministry. Sebenarnya ada banyak banget pelayanan yang kita belum highlight ya. Ada kids ministry, ada teens youth college mentors, terus kayak ada tim PW kita yang lagi beristirahat di sana. Mereka datang dari jam 6.30 pagi buat latihan. Wow, mungkin masih pada tidur ya jam 6.30 pagi. Tapi our church itu nggak happen just as magic every single Sunday. Tapi begitu banyak volunteers yang ikut serta to make this Sunday a special Sunday for all of us. Jadi yuk untuk melihat behind the scene ini hopefully bisa inspire you guys. Kalau misalkan bisa contribute something little atau something big for the church and make this Sunday our Sunday. God bless you church. Now back to Pastor Andy. Selain itu juga ada iCare leader dan iCare coach dan iCare head coach di tempat ini yang melayani bersama-sama dengan para pastoral di tempat ini. Why we do this? Again, we honor them. Amin. Kita bisa saja nggak peduli mereka. You know, they wear black. Mereka pakai baju hitam. At intention mereka adalah biar tidak terlihat. But mari kita belajar untuk kita bisa honor mereka. Kita bisa ada di tempat ini. Kita bisa melakukan segala sesuatu. Kalau kita nggak belajar menghormati, I think it's always. Semua adalah sia-sia. Sekali lagi kita bukan menghormati mereka karena mereka luar biasa. Tapi mereka karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang melayani Bapaknya. Mereka bukan pelayan. Mereka adalah anak yang melayani. Mereka bukan pelayan yang melayani. Mereka adalah anak yang melayani. Mari kita bangkit, kita akan akhiri. Sebab lebih baik satu hari di belantaramu daripada 1000 hari di
gerejamu. Kami di sini bukan penonton, tapi kami mau mengambil bagian. Kami berdoa Tuhan gereja ini menjadi gereja yang tahu esensi daripada apa yang Kau mau bangun dalam kehidupan manusia. Kami bisa menjadi tempat di mana orang bisa terhubung dengan Tuhan. Bukan jadi tempat untuk menghakimi orang, tapi tempat untuk membuat orang mengalami Tuhan. Seperti yang baru saja lagu yang kita nyanyikan, biar IFGF Jakarta bisa dinyanyikan oleh lebih banyak orang dan bisa mengatakan lebih baik satu hari di tempat ini dibanding 1000 hari di tempat lain. Karena di sini kasih Tuhan melimpah. Kesaksian-kesaksian dikumandangkan. Firman Tuhan dicintai. Tapi gak ada yang sombong. Gak ada yang talk down on people. Bahkan pada saat kita menegur, cara kita menegur bukan kayak orang yang gak pernah berbuat salah. Tapi orang yang tahu bahwa dia diampuni terlebih dahulu. Kita bisa belajar mengasihi. 2026 Tuhan, aku berdoa IFGF Jakarta bersama dengan all pastorals, dengan kepemimpinan yang ada di tempat ini. Tuhan, kami akan melihat janji-janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami akan menjadi gereja yang berdampak, bukan gereja yang menghakimi, tapi gereja yang mengasihi. Dan kami akan lihat perubahan demi perubahan, terobosan demi terobosan yang terbelenggu akan dilepaskan oleh karena kasih, oleh karena perjalanan, oleh karena hubungan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan gereja ini adalah milik-Mu. IFGF Jakarta adalah milik-Mu. Tuhan, aku berdoa di tempat ini. Mari angkat tangan kita bersama-sama, kita akhiri pada pagi hari ini. Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Sekali lagi kami mau nyatakan bahwa tangan-tangan ini terbatas, banyak kelemahan. Kami gak ada waktu untuk menghakimi satu sama lain. Tapi kami berdoa untuk kasih dan perubahan terjadi. We're not arrogant, but we are also not pacifist. Kami gak membiarkan dosa, tapi kami mau melihat perubahan. Tuhan, Kau lihat setiap tangan terangkat, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Di dalam kelemahan mereka, kuasa-Mu nyata dan sempurna. Yang pada saat orang-orang bertanya, who are you? Siapa Anda yang bisa melakukan hal sedemikian hebatnya? Anda katakan, because of God. Oleh karena Tuhan. Tuhan, Kau pakai mereka. Berkati, Tuhan berkati. Diberkatilah Engkau pada saat Engkau masuk. Diberkatilah pada saat Engkau keluar. Diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kemanapun Anda pergi, Anda akan menjadi berkat. Anda akan membawa kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap dari kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Praise God, happy Sunday, God bless you all. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFGF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFGF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFGF Jakarta. God bless you.